Dan ini tuh lagi masa-masanya semua brand yang black campaign tuh ketahuan ya. Aku sendiri tuh pakai loh produk-produk mereka, bagus, ngefek dan aman. Tapi kenapa mereka harus menjatuhkan brand orang untuk menaikkan nama mereka sendiri dan produk mereka sendiri? Nggak perlu. Turut berduka cita atas pamitnya salah satu brand yang bagus dan saya sendiri pakai karena korban black campaign. Sumpah ini jahat banget, gue nggak ngerti ya. Ini mohon kepada siapapun kepala brand lain atau KOL. Coach, kemarin tuh kan saya ngeliat ya Coach ya, langsung kayak dari Instagram tuh lewat gitu Coach. Kalau dari Perspirex tuh kayak ibaratnya mundurin diri dari Indonesia. Kalau di postingannya tuh pamit dari Indonesia gitu kan Coach. Ini memang brand dari Denmark ya Coach ya. Nah cuman kalau misalkan yang saya lihat itu tuh cuma gara-gara ada yang kayak versi KW-nya yang ternyata overclaim sampai 10 hari. Versi KW dalam arti pengertian mereknya sama atau merek yang beda? Merek beda. Oh, merek beda. Oke, lanjut. Oke, Coach, ini kan kayak dari brand deodoran pun dia ada yang overclaim bahkan sampai 10 hari itu yang saya lihat ya Coach ya. Nah, 10 hari apa? tahan 10 hari gitu Coach. Kadang Jadi begitu dipakai tahan 10 hari. Iya. Sedangkan yang apa mereknya tadi? Perspirex. Kelebihannya apa sih produk itu? Itu kalau misalkan kayak dia tuh bisa tahan 3 sampai 5 hari. Jadi dia biasanya tuh seminggu 2 kali dipakainya Coach. Seminggu 2 kali. Oke, jadi produk ini adalah produk daya tahan ya. Iya. Oke, terus lanjut. Daya tahan. Terus banyak juga yang udah cocok karena nggak yang nempel di baju. Oke. Terus kayak dari yang dia apa ya namanya nggak pede karena bau keringat, itu dia bisa menghilangkan bau keringat juga gitu. Kalau yang biasa kan kuning gitu kan ya, dia enggak gitu. Nah karena ada banyak yang buzzer yang produk-produk sejenis, iya yang overclaim udah gitu, kayak buzzer tuh banyak yang merusak reputasinya si Perspirex ini, kayak ibaratnya jatuhin gitu loh Coach. Cara ngejatuhinnya? Dia tuh kayak banyak yang apa ya, orang-orang yang emang dari brand-brand yang lain overclaim ini ngejatuhin reput. Ya cara ngejatuhinnya gimana? Pakai buzzer gitu Coach. Caranya dengan cara apa? Kayak apa ya, yang si pembeli-pembeli yang deodoran ini tuh kayak ibaratnya pokoknya jangan beli produk yang ini deh gitu. Alasannya? Alasannya mungkin karena itu kan cuma kayak waktunya singkat gitu kan Coach. Terus lebih mahal juga. Kalau misalkan yang ini kan yang brand baru kan dia lebih murah, lebih tahannya lama banget gitu Coach. Jadi mainnya gitu ya? Iya. Nah, jadi pertanyaan kamu mau nanyakan apa? Ini sebenarnya kalau misalkan dalam bisnis tuh itu kan pasti persaingan pasar ya Coach. Betul. Ya. Lebih ibaratnya intens lebih betul gitu. Nah, kita sebagai pebisnis tuh gimana sih cara ngadepin yang ibaratnya sebenarnya itu faktor eksternal ya Coach ya? Nah itu kita mindsetnya tuh harus gimana sih sebagai pebisnis supaya kita nggak mundurin diri gitu Coach. Saya cerita dulu ya dari awal. Kenapa? Kebetulan karena saya pernah kerja di perusahaan besar. Jadi gini gambarannya, kalau di perusahaan besar, saya pernah di perusahaan besar, dia buat bisnis baru. Ketika mereka bikin bisnis baru, begitu mereka tidak menguntungkan hanya di beberapa lokasi, mereka bisa mutusin langsung untuk berhenti. Kalau misalkan beda lokasi. Di beberapa lokasi ternyata tidak untung, maka mereka bisa mutusin untuk tidak meneruskan. Bahkan ditutup secara keseluruhan secara bisnisnya. Padahal belum diperjuangkan. Itu saya juga sering menjadi pertanyaan saya. Kenapa mereka nyerah? Masuk akal dong. Punya bisnis. Bahkan kayak contoh lagi dulu sempat ada, saya ingat banget sebelum saya keluar dari perusahaan itu bekerja. Itu punya satu produk baru, produknya lagi di-boomingin dan sebagainya, sudah mulai naik dan kemudian di-cut lagi sama dia. Itu kenapa Coach? Nah, itu maksud saya kasih gambaran. Jadi kalau perusahaan besar, kalau perusahaan itu perusahaan go public, biasanya mereka tergantung dari kata-kata dari shareholder. Shareholder tuh yang punya saham di perusahaan itu, dia mengatakan karena shareholder cuma mau lihat untung. Ketika bisnis tidak untung, dia bilang cut, tidak diteruskan. Lebih baik fokus kepada yang menguntungkan. Apakah itu salah? Tidak. Dalam jangka pendek, dalam jangka panjang kurang tepat. Kenapa saya mengatakan ini? Saya cerita sedikit gini. Saya pernah kerja di salah satu perusahaan IT terbesar di Indonesia. Besar banget. Waktu itu dia mengeluarkan satu toko. Satu brand. Keluar. Dan tahu apa yang terjadi? Toko itu ditutup.
perusahaannya tetap ada, distribusinya tetap ada, tokonya ditutup. Dan tahu nggak? Saya kebetulan kan belakangan kebetulan mengajar di perusahaan IT lagi. Iya. Dan nggak sengaja ketika mengajar perusahaan IT, saya mengajar di sebuah prinsipal. Dia nyebut, saya juga kaget. Mendadak di belakangnya di sosial media, pernah dengar nama Agres nggak? Agres nggak? Nggak pernah ya? Di TikTok itu banyak banget yang namanya Agres. Itu semacam apa, Coach? Toko juga, toko komputer, dan juga ada jualan handphone. Pakai merek Agres. Yang punya anak muda, umurnya belum sampai 40 tahun, dia main konsep sosial media, tokonya sudah ratusan. Sedangkan perusahaan saya yang tadinya lebih besar daripada nama perusahaan itu malah belum ada. Waktu saya kerja dia belum ada, mungkin masih kuliah anak itu. Si orang itu. Tapi kenapa bisa berbeda? Pada saat si Agres itu muncul, dia itu mungkin dia cuman itu bisnis satu-satunya, dia go for it, dia hajar aja sama dia, istilahnya go die gitu ya. Lu fight atau lu mati, udah gitu aja. Iya. Makanya berhasil. Sedangkan perusahaan besar pertimbangannya terlalu banyak. Saya nggak tahu nih, Prespirek tadi itu di belakangnya siapa? Perusahaan siapa? Kalau itu perusahaannya gede banget yang distributor di Indonesia, dia punya produk lain dan merasa nggak untung, daripada dia iklan, daripada dia edukasi dan sebagainya, dia memutuskan untuk mengundurkan diri, itu lebih mudah. Ya dong, Iya, benar. mundur kan lebih gampang. Iya. Iya dong, tutup. Nggak perlu berjuang apa-apa lagi, betul nggak? Iya, benar. Nah, tapi kalau Anda tanya ke saya secara pribadi mengatakan balik lagi, ini masalah si business owner-nya lagi. Saya kasih contoh deh, Holywing deh, gak usah jauh-jauh Holywing. Holywing udah kena banyak masalah, betul? Apa Holywing mati? Tidak. Buka lagi kan? Iya. Pakai nama beda? Iya. Oh, itu kayak ibaratnya Balik lagi. strategi ya? Balik lagi. Ganti nama karena namanya udah jelek. Oh. Iya kan? Iya. Nah, tapi maksudnya yang mau diomongin saya bukan itu. Yang maksud saya mau ngomongkan, dia harus pakai strategi, cari cara gimana caranya tetap survive. Dia yang kesalahan dulu, ya sudah, salah ya salah. Iya, benar. Ngelihat yang baru. Jadi mental para pengusaha harus melihat segala sesuatu itu salahnya apa dan apa yang diperbaiki. Makanya Holywing bertumbuh. Dengan cara berbeda. Nangkep ya maksud saya? Clear ya? Iya. Sedangkan konsep yang tadi, perusahaan itu mungkin karena dia menganggap itu udah nggak mungkin, dia putuskan tutup aja. Tapi kalau kamu tanya saya apa yang akan saya lakukan kalau kondisi kayak gitu, sebenarnya gampangnya kalau saya sebagai marketing atau chief marketing officer yang akan saya lakukan, pertama, apa kelebihan keunikan produk itu? Uniknya produk itu apa? Anggap daya tahan. Saya percaya pasti kelebihannya nggak hanya daya tahan. Tugas saya membuat si customer melihat kelebihannya. Dan habis itu cari influencer yang dimana dia membutuhkan momen-momen itu. Sekarang kita logika ya. Tuhan menciptakan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan kan menciptakan ketek nih istilahnya ya. Iya. Bener dong. Pertanyaan menarik. Sekarang saya tanya nih, sederhana. Ya, kalau Tuhan menciptakan ketek dan ada beberapa ketek, ada yang berbulu. Iya. Nah, tujuannya apa? Nah, ketek berbulu itu pasti ada tujuannya dong. Nggak mungkin Tuhan cepat iseng aja diciptakan manusia ada ketek terus ada bulu kan nggak? Ada tujuannya dong. Iya, pasti. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya. Berarti ada cairan-cairan di tubuh yang akan keluar dari ketek, betul dong? Betul. Pasti ada gunanya dong, Betul. betul? Iya. Nah, bahkan saya pernah dengar ada orang yang pakai deodoran tertentu malah bisa menimbulkan kanker loh. Oh, iya. Dari bahan-bahan Karena, ya, karena kenapa? Pori-pori di ketek, di ketiak bahasa aslinya ya, itu pori-porinya ada yang berbeda. Ketika misalkan kamu pakai pakaian yang tertentu sensitif, pernah dong pasti ngalamin pakai apa namanya perspiran tertentu, kadang-kadang bisa muncul kayak benjolan, kadang-kadang bisa muncul gatel, pernah ngalamin nggak? Exactly. Makanya pertanyaan saya sederhana, pasti produk ini ada gunanya, cuman apa? Itu yang belum ditonjolin. Itu yang belum ditonjolin, keburu menyerah.
Kalau saya ditanya, menyerah? Jawabannya bisa jadi. Nah itu sebenarnya kalau misalnya kayak mindset seorang pebisnis tuh apakah emang harus yang survival atau yang gimana sih coach? Nah, business owner harus punya kemampuan pengambil resiko, risk taking. Kecuali dia orang kaya. Yang tadi perusahaan besar banget. Kalau perusahaan besar kan nyali itu dua ya. Nyali itu kan ada dua. Iya. Nyali yang pertama adalah nyali tutup dia buka bisnis lain. Atau nyali kedua dia fight untuk dia berhasil. Selesai. Sama kan kamu juga ngeliat kan? Jadi balik lagi kan, ini masalah mental. Iya sih. Masalah mental, dia mau ditumbuhin atau dibunuh itu perusahaan dia. Gitu gambaran. Jadi kalau misalkan kayak seorang pebisnis itu sebenarnya kayak yang mentalnya dua tadi ya coach ya. Ya ada dua Antara mental ya tinggal dipilih. mau survive atau dia Tutup aja buka baru. Iya tutup buka baru gitu kan coach. Tapi percaya ya, tutup buka baru nanti ada masalah lagi. Pasti dia bingung lagi. Oh jadi kayak ibaratnya orang yang suka tutup buka bisnis baru tuh kayak belum belajar untuk menghadapi tantangan itu nggak Bisa sih? jadi. Karena saya cuma kasih gambaran. Tidak ada bisnis yang tidak ada kompetitor. Walaupun saya punya rumusnya. Tapi semua bisnis ada kompetitornya. Jadi bagaimana caranya supaya tidak ada kompetitor? Anda harus buat uniqueness. Oke, unik. Kalau di dalam buku-buku, banyak buku, ada yang namanya Blue Ocean Strategi. Bagaimana caranya biar nggak perang-perang. Kalau Red Ocean tuh kayak ikan hiu saling makan makanan. Karena kalau misalkan dong kayak mikir, ini bisa tahan lama, ini lebih murah. Yaudah lo beli yang itu aja. Cuma kayak nggak mikir jangka panjangnya. Sebenarnya kalau misalkan kayak keringat aja, kalau nggak keluar, ya dia di dalam terus gitu. Iya. Itu kotoran gitu sebenarnya. Bahkan ya, ini ajaran orang tua saya malah. Ketika lu pulang ke rumah, lu habis pakai peresperan, lu harus bersihin itu. Lu sama aja kayak makeup muka. Ini kita pakai logik deh, muka deh. Iya. Muka aja yang paling gampang deh. Lu pakai makeup, kalau bahasa kita cowok pasti akan mengatakan dempul. Dikasih makeup. Sekarang pertanyaannya, Oke. cara muka lu keluar dari mana? Exactly. Oke. Ujung-ujungnya apa? Jerawat sih. Iya benar. Karena kayak udah nempel bedak terus kotoran. Cuman kalau bedanya jerawatnya di muka, ini di sini kan bedanya. Iya pernah ngalamin juga itu. Tuh kan? Iya kan? Iya. Jadi logik aja. Iya paham. Masuk akal? Iya masuk akal coach. Thank you banget nih coach sih. Kayaknya ngebuka kita banget ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang kayak mentingin murahnya, mentingin tahan lamanya. Iya benar. Mau tekniknya secanggih apapun ya coach ya. Kalau misalkan emang belum bisa munculin kelebihannya, itu pasti kayak sama aja perang sama diri sendiri ya coach. Iya. Wah, menarik banget nih teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar NLP, langsung aja tulis di kolom komentar dan nyalain loncengnya ya. Cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Antoni Syarif ucapkan terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai jumpa. NLP for Business Untuk untuk Indonesia. Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.